Allah berfirman, surat At-Taubah ayat 79 dan ayat 80. Innal ladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat wal ladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Innal ladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis-shadaqati, sesungguhnya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela kepada para hamba yang beriman ketika mereka memberi sedekah dengan sukarela. Maka surat At-Taubah ayat 79 dan ayat 80 keduanya menjelaskan dosa-dosa orang-orang munafik karena mereka mengganggu kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengganggu kepada para hamba yang beriman ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya supaya mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba-hamba yang beriman dari para sahabat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk membelanjakan hartanya. Ada di antara mereka yang membelanjakan hartanya dengan jumlah bilangan yang besar. Ada di antara mereka yang membelanjakan hartanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Mereka berinfak dengan satu sok kurma. Satu sok itu sama dengan 3 kilogram. Lalu orang-orang munafik mencela kepada mereka. Orang-orang munafik mengucapkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang membelanjakan hartanya dalam bilangan yang besar bahwa mereka ingin dipuji. Lalu orang-orang munafik mengucapkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membelanjakan hartanya sesuai dengan kadar kemampuannya, bahwasanya mereka itu menginfakkan hartanya dengan memaksakan diri supaya nama mereka dicatat. Maka perbuatan orang-orang munafik ini mengganggu kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengganggu kepada orang-orang yang beriman. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu menunjukkan jati diri mereka, bahwa mereka itu ingin melakukan suatu perbuatan karena hendak dipuji,
atau mereka ingin melakukan suatu perbuatan supaya mereka itu selalu dikatakan sebagai orang-orang yang berprestasi. Maka perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagai cermin dari diri mereka. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik juga mencela kepada orang-orang yang tidak mampu ketika mereka bersedekah sesuai dengan kadar kesanggupannya. Wa yaskharuna minhum. Dan orang-orang munafik itu menghina mereka. Istighfafan bima badaluhu. Sebab tujuan orang-orang munafik hanya ingin mengolok-olok apa-apa yang telah diinfakkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang munafik itu menghina kepada mereka. Oleh karena itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau menjelaskan, la tastahi min i'taqil qalil, wa innal hirmana aqalla minhu, atau aqallu minhu. Ali alaihissalam beliau mengucapkan, supaya kamu tidak malu karena berinfak dengan harta yang terbatas sesuai dengan kesanggupan. Wa innal hirmana aqallu minhu. Karena orang yang merugi apabila orang itu tidak berinfak. Bagi yang berinfak sekalipun sedikit sesuai dengan kesanggupannya, maka itu dijanjikan mendapatkan pahala yang besar. Orang yang merugi adalah orang yang tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Wa ma'na sukhriyatil khaliqi jalla wa ala annahu yujazi as-sakhira bil 'adzabil alimi ala sukhriyatih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas penghinaan mereka itu dengan azab yang pedih karena mereka telah mencela kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengganggu serta menyakiti orang-orang yang beriman. Maka tentunya mereka akan memperoleh siksaan yang pedih. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak? Kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memohonkan ampun walaupun sebanyak 70 kali. Bilangan 70 kali kinayatan 'anil kathrah sebagai arti kiasan yang menunjukkan banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan. Inna Allah Subhanahu tarakal khiyara li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi an yastaghfira lil munafiqina aw la yastaghfira lahum lianna aw fil ayat lit-takhyiri bi za'mihi. Suatu pendapat menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memohonkan ampunan kepada orang-orang munafik atau tidak memohonkan ampunan kepada mereka. Karena Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka, atau memiliki arti litakhyir. Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan. Apabila beliau senang, maka beliau boleh memohonkan ampunan sebanyak 70 kali atau tidak memohonkan ampunan kepada mereka. Maka jelasnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Wa hadza istibahun. Syekh Muhammad Jawad Mughniya menjelaskan pemahaman seperti itu istibah, tidak benar, tidak tepat. Wa inna qawlahu ta'ala falan yaghfirallahu lahum. Mengapa tidak benar, tidak tepat? Karena Allah berfirman falan yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Ini sebagai suatu bukti annahu la sabila lahum ila al-'afwi wal maghfirah, bahwa orang-orang munafik itu tidak dimaafkan. Orang-orang munafik itu tidak diberi ampunan. Mengapa seperti itu? Karena mereka menyembunyikan kekufuran. Wa alaihi takunu aw litaswiyah. Maka arti au di dalam ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum memiliki arti taswiyah, bukan memiliki arti tahyir. Arti taswiyah, kamu memohonkan ampun bagi mereka, itu sama dengan kamu tidak memohonkan ampun bagi mereka. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Jadi ayat tersebut memiliki dua makna, au memiliki arti tahyir atau memiliki arti taswiyah. Wa fi riwayatin anna Allah subhanahu ila anzala fil munafiqina alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina talabu minan nabiyyi an yastaghfira lahum. Suatu riwayat menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat 79.
innal ladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati wal ladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Ketika orang-orang munafik mencela kepada orang-orang yang beriman ketika memberi sedekah dengan sukarela dan mencela kepada orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, lalu sebagian dari mereka datang kepada Nabi supaya Nabi memintakan ampunan kepada orang-orang munafik. Sebab orang-orang munafik di dalam surat At-Taubah ayat 79 setelah mencela kepada orang-orang yang beriman ketika mereka itu berinfak, lalu diolok-olok dan Allah mengancam untuk memberikan balasan dengan siksaan yang pedih. Maka sebagian dari mereka meminta kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun, yaitu seperti yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Jadi mereka itu tidak diampuni. Mengapa? Karena mereka menyembunyikan kekufuran, kesaksian mereka berbohong, keimanan mereka berbohong, dan mereka selalu ingin menjerumuskan Nabiul Islam serta menjerumuskan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang munafik selalu mencela siapapun yang berbuat baik, karena Nabiul Islam menganjurkan kepada orang-orang yang beriman supaya berinfak. Wa tas'al anna Allah yuhibbut tawwabin wa yaghfiru lahum dzunubahum mimma 'azumat. Wa ma huwa sirru fi qawlihi falan yaghfirallahu lahum. Anda bertanya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Dia senang kepada hamba-hambanya yang bertobat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji mengampuni dosa-dosa mereka sekalipun mereka itu memiliki dosa-dosa besar. Lalu apa rahasia Allah berfirman falan yaghfirallahu lahum di dalam surat At-Taubah ayat 80? Sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada orang-orang munafik. Mengapa Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka? Waqad ajaba subhanahu an hadza fil ayati nafsiha haitsu qala dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab atas pertanyaan apa rahasia Allah tidak memberikan ampunan kepada orang-orang munafik. Lanjut ayat tersebut, Allah berfirman,
Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kafir kepada Allah dan mereka kafir kepada Rasulnya, serta Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini merupakan sebab ampunan itu tidak diberikan kepada mereka, karena pada hakikatnya orang-orang munafik itu tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul Allah, dan mereka selalu melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan dosa. Innahum i'tazaru wa talabu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yastaghfira lahum walakin nifaqan wa riya'a. Benar, mereka datang meminta ampunan kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi memintakan ampunan untuk mereka. Akan tetapi mereka itu tidak tulus. Perbuatan tersebut nifaqan wa riya'a, hanya berpura-pura saja, dan supaya mereka dianggap sebagai orang-orang yang baik. Pada dasarnya mereka selalu menyembunyikan kekufuran, dan mereka selalu menolak ajakan Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang dinamakan orang-orang yang membangkang. Wa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la minal munafiqin alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala hanya mengabulkan taubat dari para hamba yang bertakwa. Allah tidak mengabulkan taubat dari orang-orang munafik, karena mereka ini mengucapkan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Orang-orang yang bertakwa beriman kepada Allah dan kepada Rasul Allah dalam waktu yang sama mereka ini taat. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik, berpura-pura beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, akan tetapi mereka itu menyembunyikan kekufuran, yaquluna ma la yaf'alun. Ucapan dan perbuatan mereka itu tidak sesuai